Al-Ikhwah, malam ini sampailah kita ke bagian yang ke-17 dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Maudhu'nya cara menghilangkan syirik. Kita di halaman 91. Menghilangkan syirik kepada Allah sesungguhnya tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa paripurna, melainkan dengan menghilangkan 3 macam syirik yang utama. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas macam-macam syirik, ya, bermacam-macam syirik yang kita sampaikan di bagian 15 sampai 8 macam syirik, ya. Syirik dalam berdoa kepada Allah, syirik dalam sifat-sifat Allah, syirik dalam mahabbah, kecintaan kepada Allah, syirik dalam ketaatan kepada Allah, syirik dalam hulul, syirik dalam tasarruf, syirik dalam khauf, dan syirik dalam hakimiyah. Nah, kedalapan macam syirik ini sumber utamanya adalah dari 3 macam syirik yang harus kita waspadai. Bersumber dari 3 macam kesyirikan. Pertama, syirik dalam rububiyah atau syirik dalam perbuatan Allah. Kita sudah belajar tauhid rububiyah di tauhid jilid 1. Ifradullah ta'ala min jami'i af'alih. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Bahwa hanya Allah lah yang mencipta. Bahwa hanya Allah lah yang memberi rezeki, bahwa hanya Allah lah yang berkuasa, bahwa hanya Allah lah yang mengatur. Nah, ketika masih ada keyakinan kita ada yang mencipta selain daripada Allah, ada yang penentu selain daripada Allah, itu namanya syirik dalam rububiyah. Dan ini masih eksis dalam sebahagian kaum muslimin. Beriktikad bahwa di samping Allah terdapat lagi pencipta atau pengatur yang lain selain daripada Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi dalam ajaran tasawuf, bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan kepada beberapa wali kutubnya yang punya keyakinan ada wali kutub, yang juga punya kuasa, yang juga punya kekuatan selain daripada Allah. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Bahkan orang-orang musyrik yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyakan kepada mereka, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Itu ada dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 31. Siapakah yang mengatur segala urusan?
Mereka menjawab, hanya Allah. Ini orang musyrik di zaman Nabi, orang musyrik di zaman Rasul. Maka sangat aneh kiranya kalau sekarang ada yang berkeyakinan ada yang mengatur selain daripada Allah, ada yang berkuasa selain daripada Allah, ada yang mencipta selain daripada Allah. Siapa? Wali kutub. Wali kutub. Penulis rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pernah membaca kitab Al-Kafi Firradu alal Wahabi. Ini yang dikarang oleh seorang sufi. Di situ disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka terjadilah. Bayangkan saudara-saudara, ternyata bukan hanya Allah yang punya kun fayakun, selain daripada Allah juga mempunyai kun fayakun. Kita ulang, perhatikan alinea ini baik-baik. Di kitab itu disebutkan, kata penulis, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba. Hamba itu termasuk wali kutub tadi. Bila mereka mengatakan kepada sesuatu, hamba-hamba tadi, hamba-hamba yang diberikan oleh Allah hak prerogatif tadi, bila mengatakan kepada sesuatu kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah ia. Luar biasa. Yang selama ini kita tahu yang punya kun fayakun itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Yasin surah yang ke-36 ayat 82, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu hanyalah dengan berkata kun, adalah kamu, jadilah, fayakun, maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki Allah tersebut. Ini yang kita yakini selama ini. Ternyata dalam ajaran tasawuf ada lagi keyakinan bahwa ada beberapa orang hamba yang diberikan Allah hak prerogatif. Bila hamba tadi menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Keyakinan seperti ini adalah syirik dalam rububiyah. Hanya Allah lah yang mencipta, hanya Allah lah yang mengatur, hanya Allah lah yang punya kun fayakun. Selain daripada Allah tidak berhak, selain daripada Allah tidak punya. Inilah syirik dalam rububiyah. Lalu di Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 54, ala lahul khalq wal amr, Allah tegaskan, ingatlah bahwa yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, selain daripada Allah tidak berhak memerintah, selain daripada Allah tidak berhak menciptakan. Jangankan mencipta, meniru-niru ciptaan Allah saja Allah murka. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
menurunkan beberapa hadis yang sahih bahwa azab Allah sangat keras terhadap penggambar, terhadap pelukis yang telah menggambar makhluk bernyawa, yang telah melukis makhluk bernyawa. Ada yang mengatakan redaksinya dipaksa meniupkan roh, sebelum bisa meniupkan roh akan disiksa terus. Dalam redaksi yang lain, gambar yang dibuat itu dikasih nyawa lalu disuruh menerkam yang menggambar, yang melukis itu tadi. Begitu ancaman Allah terhadap orang yang meniru-niru ciptaan Allah, menggambar makhluk yang bernyawa. Apalagi mencipta. Meniru ciptaan saja tidak boleh, apalagi mencipta. Ini sungguh sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Jadi keyakinan seperti ini tertolak secara dalil akli dan tertolak secara dalil naqli. Yang kedua, syirik dalam ubudiyah atau dalam uluhiyah. Kita kembali ke tauhid jilid 1. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alil ibad, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan hamba. Apapun yang dibuat oleh hamba, muaranya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa hanya kepada Allah, mereka meminta hanya kepada Allah, mereka roja berharap hanya kepada Allah, mereka khauf takut hanya kepada Allah, mereka menyembelih hanya untuk Allah, mereka taat hanya kepada Allah, cintanya yang tercurah hanya kepada Allah. Ini tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Namun yang terjadi di samping beribadah kepada Allah, di samping berdoa kepada Allah, disertai juga dengan beribadah dan berdoa pula kepada para nabi, orang-orang saleh, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, baik yang ada di rumah maupun yang sudah tidur di perkuburan. Seperti istighatsah, meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka, baik di saat sempit maupun di waktu lapang. Ironinya, justru hal itu banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Nah, tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah syekh mereka, guru mereka yang mengajarkan itu kepada mereka, yang mendukung perbuatan syirik dengan dalih tawassul, dengan dalih tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul terambil dari bahasa Arab tawassala, yatawassalu tawassulan, artinya berperantara. Kita ke at-taqwa ini, yang dekat rumahnya cukup dengan berjalan kaki. Tentu yang jauh rumahnya bukan berjalan kaki, dia naik motor. Itu tawassul, berperantara untuk sampai ke at-taqwa dengan naik motor.
Yang lebih jauh lagi, naik mobil atau naik kereta. Nah, alat transportasi itu tawassul namanya, berperantara namanya. Tidak ada yang langsung datang ke takwa ini kecuali tetangga masjid. Cukup dengan berjalan kaki. Nah, faham kata-kata tawassul? Adakah tawassul dalam Islam? Ada. Jangan nanti dikira kita anti tawassulan. Di dalam Islam, tawassul itu masyru'ah, disyariatkan. Namun tawassul sesuai dengan referensi yang ada. Referensi di dalam Al-Quran, referensi dalam hadis yang sahih, itulah tawassul yang kita pakai. Sementara tawassul yang tidak ada referensi dari Allah di dalam Al-Quran, tidak ada referensi dari Nabi dalam hadis yang sahih, itulah tawassul yang menjerumuskan kita ke lembah kesyirikan. Syirik dalam ubudiyah, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan tawassul yang masyru'ah, tawassul yang disyariatkan oleh Allah, ada di dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik tersebut. Ini yang disebut dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah. Karena antara nama dan sifat adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Di dalam nama ada sifat, di dalam sifat ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal bagi kita mensinkronkan antara hajat kita dengan nama Allah tersebut. Kalau kita minta rezeki, maka sebutlah ya Razzaq. Kalau kita minta ampun, sebutlah ya Ghaffar. Itu namanya bertawassul. Allah bukan hanya menyuruh, Allah juga mencontohkan di dalam Al-Quran bagaimana doa dengan bertawassul. Antara lain doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan kau gelincirkan kami setelah kau beri kami hidayah. Wahab lana min ladunka, berilah kami kurnia dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Jadi wahab itu artinya maha pemberi. Masya Allah, indahnya nama Allah. Wahab artinya maha pemberi, yang kemudian dipinjam oleh manusia. Ada yang bernama Abdul Wahab, hamba Allah yang maha pemberi. Maka jangan ikut latah.
membuli Wahabi, ya, Salafi, Wahabi, itu baru koma, belum titik. Lanjutannya antek Yahudi. Ini pendengaran yang sering kita dengar dari luar sana. Nah, sebelum lanjut sedikit kita menyimpang, karena ini lagi viral ini. Benarkah Salafi, Wahabi, antek Yahudi? Sekarang kita telusuri lebih jauh. Kita masih di Muharram. Belum lama, 9 Muharram kemarin kita puasa Tasu'a. Tahukah kita kenapa disyariatkan puasa Tasu'a? Ini disebabkan oleh pertanyaan dari sahabat. Ketika Rasulullah mempuasakan Ashura 10 Muharram, memerintahkan kepada sahabat puasa 10 Muharram, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, 10 Muharram itu juga diagungkan oleh Yahudi, oleh Nasrani. Bukankah itu namanya menyerupai Yahudi dan Nasrani?" Nah, ini yang tidak diucapkan oleh sahabat, tapi oleh Rasulullah, ya, yang jelas Rasulullah bukan orang Minangkabau, tapi oleh Rasulullah alun takilek lah takalam. Begitu sahabat mengatakan, bukankah 10 Muharram juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani? Rasulullah sudah duluan tahu, faham apa yang dimaksud oleh sahabat. Maka gayung bersambut kata berjawab. Kata Rasulullah, insya Allah tahun depan kita akan puasakan Tasu'a 9 Muharram dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Nah, kaum salaf ini sangat konsen dengan ini. Mereka nggak mau cuma puasa 10 Muharram, selalu mengiringi dengan 9 Muharram. Satu contoh menunjukkan Salafi, Wahabi anti dengan Yahudi, bukan antek Yahudi. Dalam hadis yang lain, khaliful musyrikin wafirul liha wahfu syawarib, selisihilah orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Di antara yang rajin memelihara jenggot adalah orang Salafi. Masih bisakah kita mengatakan bahwa Salafi itu antek Yahudi? Kemarin-marin viral. Ternyata yang sering menggoreng-goreng Salafi, Wahabi, antek Yahudi, Salafi, Wahabi, antek Yahudi, kemarin bertandang ke negeri Yahudi, salaman dengan presiden Yahudi, berangkulan, bermesraan dengan orang-orang Yahudi. Jadi yang antek Yahudi yang mana? Maling, teriak maling. Nah, kita kembali. Jadi Wahab itu asalnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipinjam oleh manusia menjadi Abdul Wahab. Nah, di antara contoh doa yang bertawasul kepada Allah melalui namanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita sebuah doa yang bertawasul dengan sifat Allah. Apa contohnya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Hati kita bolak-balik, lain pagi, lain petang, lain sekarang, lain besok, mencela, mencela. Itu manusiawi, sifatnya manusia. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah semoga hati kita ditetapkan di atas dinul haqq, di atas agama yang benar ini, di atas agama Islam. Yang lain, hati manusia itu di antara dua jemari Allah, gampang saja berbolak-balik. Paginya saya senang kepada Pak Rizky. Kenapa? Saya ditraktir sarapan pagi, dibelikan nasi uduk, dibelikan bubur ayam, misalnya dibelikan lontong sayur. Saya senang, oh beli orang pemurah, oh beli orang hebat. Cuman sampai sore, sorenya saya benci setengah mati. Kenapa? Nggak bisa pinjam duit. Sederhana sekali kan? Nggak dapat pinjam duit, benci setengah mati. Itulah manusia. Ada kepentingannya, dia senang. Tidak ada kepentingannya, dia akan benci. Itu manusiawi. Bolak-balik, mencela, menceleh. Itulah minta kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sifat Allah membolak-balikkan hati. Itu namanya bertawasul dengan sifat Allah. Tentu yang rajin membaca zikir pagi dan petang ini sudah sering, sudah hafal. Cuman barangkali tidak ngeh bahwa itu bertawasul dengan nama dan sifat. Apa contoh? Ya Hayyun, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullah, wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmat engkau, dengan kasih dan sayang engkau kami beristighosah, aku beristighosah. Ya Hayyun, Ya Qayyum, bertawasul dengan nama Allah. Bi rahmatika astaghitsu, bertawasul dengan sifat Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, jangan serahkan urusan ini kepadaku tanpa rahmatmu walaupun sekejap mata. Apa lagi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul adim. Tawassul dengan nama Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tawassul dengan sifat Allah. Aku berlindung kepada Allah. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, dengan Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan Allah. Tawassul dengan sifat Allah. Akan memakan waktu kalau kita sebutkan semua contoh-contoh yang ada di zikir pagi dan petang. Silahkan diperiksa ulang, ditadabburi. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereferensikan boleh bertawasul dengan doa orang soleh. Maka ini dilakukan oleh para sahabat. Ketika datang musim kemarau, hujan tidak kunjung turun, panas sudah cukup lama, seringkali para sahabat mengadu kepada Rasul, ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Lalu Rasul berdoa, sebentar mendung datang, hujan pun turun. Itu namanya bertawasul dengan doa orang soleh. Karena waktu itu Rasulullah paling soleh, maka Rasulullah lah yang dimintai doa ketika itu.
Nah, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bertawasul dengan orang soleh walaupun tidak berdoa. Perhatikan baik-baik. Tawasul yang kedua, bertawasul kepada Allah dengan doa orang soleh, bukan dengan orang soleh. Karena orang soleh itu ada dua, ada yang berdoa, ada yang tidak berdoa. Kalau dia sudah mati, jelas tidak berdoa itu. Tidak mungkin kita bertawasul kepadanya. Dan ini ditinggalkan oleh sahabat. Sahabat tidak pernah bertawasul di kuburan Rasulullah. Ini tertuang dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Di situ dikatakan, ketika datang musim kemarau, lalu Umar mengatakan, dulu inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Dulu ya Allah, kami pernah bertawassul kepada engkau melalui nabi kami dan engkau telah turunkan hujan. Ini kata Umar. Tapi setelah Rasulullah meninggal, Umar tidak bertawasul di kuburan Rasul. Umar tidak i'tikaf di kuburan Rasul seperti yang dilakukan saudara kita di luar Batang. Umar tidak nangis-nangis di kuburan Rasul, tidak minta-minta kepada Rasul di kuburnya. Apa yang dilakukan Umar? Umar jalan jauh ke selatan, ke Makkah. Dari Madinah ke Makkah itu tidak kurang dari 500 km. Karena Umar kantornya di Madinah. Kuburan Rasul juga di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Umar tidak minta-minta di kuburan Nabi, tapi Umar jalan jauh ke selatan. Naik apa Ustaz? Naik Mercy? Tidak. Pabrik Mercy belum ada. Yang bikin pabrik juga belum lahir. Naik onta. Khalifah sekelas presiden bela-belain naik onta siang dan malam ke Makkah hanya untuk menemui Abbas bin Abdul Muthalib. Karena setelah Rasulullah, Abbas dipandang lebih soleh. Nah, maka kata Umar, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Sekarang kembali kami bertawassul kepada engkau ya Allah melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan ya Allah. Umar menyuruh Abbas berdoa. Umar juga berdoa, kaum muslimin juga berdoa. Alhamdulillah sebentar mendung datang, hujan pun turun. Inilah tawasul yang sesuai dengan takririyah, sunnah takririyah, persetujuan Rasul ya, yang diamalkan oleh para sahabat. Faedah kita ambil, ini menunjukkan tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah wafat, tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah mati. Kalaulah boleh bertawasul kepada orang sudah mati, tentu Umar tidak akan bela-belain jauh ke Makkah 500 km menemui Abbas bin Abdul Muthalib. Ini tawasul yang direferensikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah dengan amal ibadah sendiri. Ini juga direferensikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya panjang, diceritakan, ini sudah sering kali kita sampaikan. 3 orang yang safar, yang ditimpa hujan lebat, lalu istirahat di Goa Batu, diharapkan hujan segera berhenti, ternyata hujan semakin deras, maka gunung batu tadi longsor, batu menggelinding ke bawah, pas berhenti di mulut gua,
terjebaklah mereka. Nah, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan membeberkan amal ibadahnya. Membeberkan amal ibadah di depan manusia itu tercela, itu namanya sum'ah. Asal Bapak tahu, sekarang sudah hijrah Pak. Saya tiap malam tahajud, orang nggak nanya, cerita sendiri. Tiap malam tahajud, kalau dari jam 2 itu saya udah bangun tuh, sholat tahajud. Saya baca Quran, setelah itu sampai 1 juz loh Pak. Siangnya juga begitu. Saya nggak mau lagi melakukan dosa dan maksiat. Orang nggak nanya, cerita sendiri. Ini tercela, ini namanya sum'ah. Sebaliknya membeberkan amal ibadah di depan Allah ternyata bisa menjadi ajang tawassulan, bertawassul dengan amal ibadah sendiri. Ya Allah, saya kan sudah hijrah sekarang, ya Allah, sholat saya selama 5 waktu selalu dia takwa. Ya tentu yang tetangga takwa ya, di Al-Bilal, yang tetangganya Al-Bilal. Nah, kalau istiqomah saya sholat 5 waktu berjamaah itu kau terima sebagai amal soleh, tolong saya ya Allah. Nah, silakan masukkan di situ hajat kita. Saya rajin puasa sunnah ya Allah, Senin Kamis saya puasa. Kalau ibadah saya kau terima sebagai amal soleh, tolong saya ya Allah. Nah, begitu seterusnya. Nah, tentu kita punya amal idola masing-masing. Ada yang idolanya sholat sunnah, bukan hanya 5 waktu, tapi juga rawatib, tahajud, duha. Ada yang idolanya puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud. Ada yang puasa malas, sholat sunnah malas, tapi sedekahnya kencang. Dia nggak mau sedekah 1.000, 10.000, 50.000. Nah, jadikan itu tawassul, ya. Atau dengan baca Qur'annya, silahkan. Ya, tentu kita dengan Allah yang tahu apa amal idola kita. Jadikan itu sebagai untuk tawassulan. Itu tawassul yang masyru'ah, tawassul yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, disunnahkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, dan telah diamalkan oleh para sahabat. Jangan lagi bertawassul dengan kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang orang soleh itu tidak keramat, cuman dikeramatkan. Kenapa dikeramatkan? Ada unsur bisnis yang kental di situ. Ya, bisnis tour and travel, ya bisnis kota amal. Maka wisata religi itu tetap dilestarikan walaupun kental kesyirikannya. Inilah bagian daripada syirik ubudiyah. Nah, ini yang dikatakan di sini syirik dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seperti istighosah, meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapang. Ironisnya justru hal itu banyak kita jumpai di kalangan umat Islam, dan mereka menyebutnya dengan tawassul. Nah, kalaulah tawassul ini dibenarkan, maka dibenarkan pula lah tawassulnya orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi ketika ditanyakan kepada mereka, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Barang siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab, semuanya diatur oleh Allah. Lalu ditanyakan kepada mereka, kalian tahu segala urusan diatur oleh Allah, lalu kenapa kalian menyembah berhala? Kenapa kalian menyembah patung? Mereka menjawab,
Jawaban mereka ini diabadikan oleh Allah dalam Az-Zumar surah 39 ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain pada Allah sebagai pelindung, ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Hubal, menyembah Manat, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan kami berharap berhala-berhala ini, patung-patung ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini keyakinan orang Arab jahiliyah. Tanyakan juga kepada kaum muslimin yang bersimpuh bermunajat di batu-batu kuburan, kenapa kalian menyembah kuburan? Apa jawaban mereka? Kami tidak menyembah kuburan, kami cuma bertawasul, kami cuma berharap orang mati yang berkubur di sini menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Podo wae sami mawon. Baik, kita istirahat sejenak, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Nah, berdoa kepada selain Allah ini bukan tuduhan-tuduhan kosong. Ini terkenal dalam doanya. Adapun yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah, seperti ucapan mereka, al-madadu ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi. Ini doa orang sufi. Tolonglah kami ya Rasul, tolonglah kami wahai Jailani, tolonglah kami wahai Badawi. Rasulullah kita sudah tahu. Jailani siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Badawi Syekh Badawi. Syekh mereka bukan hanya minta kepada Rasul, mereka minta kepada syekh mereka. Dan sudah ma'ruf, sudah familiar di telinga kita, setiap berdoa selalu disebut-sebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini namanya syirik dalam berdoa, syirik dalam beribadah kepada Allah, karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang ketiga, syirik dalam sifat. Ya, kita di halaman 93, syirik dalam sifat, yaitu dengan mensifati sebagian makhluk, sebagian manusia tertentu, baik para nabi, para wali atau lainnya, dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah, seperti mengetahui hal-hal yang gaib. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Al-Busairi ketika memuji Nabi, ya, Busairi ini salah satu tokoh sufi, apa katanya?
Sesungguhnya di antara kedermawananmu ya Rasul adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Dan di antara ilmumu ya Rasul adalah ilmu lauh mahfuz dan qalam. Ya, lauh mahfuz ada di atas langit. Begitu mereka gulu memuji menyanjung Rasulullah bahwa ilmu Rasulullah itu ada di lauh mahfuz. Bahwa Rasulullah itu mengetahui yang gaib. Ya. Tidak jarang juga dikatakan bahwa syekh kami tidak sama dengan guru kalian. Syekh kami punya indera keenam, mengetahui yang gaib. Nah, ini juga meyakini sifat guru mereka sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib. Selain daripada Allah tidak mengerti, tidak mengetahui yang gaib. Di dalam Al-A'raf, lihat di 94, halaman 94, Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 188. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah. Apa kata Rasul? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su'. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Rasulullah membantah bahwa beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, kata Rasul, tentu aku lebih banyak lagi berbuat kebajikan dan aku tidak akan tertimpa kemudaratan. Sejarah mencatat dalam pelajaran sirah nabawiyah, di ketika peperangan Uhud beliau sempat terjatuh, kukunya, ya, kakinya berdarah, giginya patah. Ini menunjukkan beliau tidak punya ilmu kebal, beliau tidak mengetahui yang gaib. Lalu kalau ada yang berkeyakinan ada yang punya ilmu kebal, berarti ini adalah telah meniru sifat Allah. Allah lah yang punya ilmu kebal itu. Rasul juga nggak punya ilmu kebal. Kalau ada yang berkeyakinan ada yang mengetahui yang gaib, berarti itu telah musyrik dalam sifat Allah. Hanya Allah lah yang punya sifat mengetahui yang gaib. Terakhir, halaman 95, Al-Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Tidak ada ulama yang mengetahui yang gaib, tidak ada syekh yang mengetahui yang gaib. Dan ini juga pengaruh daripada agama Syiah. Syiah berkeyakinan bahwa imam-imam mereka mengetahui yang gaib. Malah imam mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Nabi dan Rasul. Ini keyakinan sesat daripada Syiah. Ini yang kemudian diadopsi oleh ajaran tasawuf, oleh orang-orang sufi dalam ilmu tasawuf. Baik, sampai di sini. Kalau kita bisa menjaga tiga kesyirikan ini, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam sifat Allah, insyaallah syirik-syirik yang lain akan bisa kita awasi, akan bisa kita bersihkan daripada akidah kita. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih berhati-hati terhadap bahaya kesyirikan ini.